Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Akhuna Channel. Masih bersama saya Akhuna Ivi. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas semua kaidah, semua qawaid yang ada dalam kitab Nahwu Wadih Dil Madrasah Ibtidaiyah Juz 1. Oke, bismillah, kita mulai. Bab yang pertama adalah jumlah mufidah atau disebut juga dengan kalam. Ada dua kaidah di sini. Yang pertama, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidon kalaman. Susunan yang memberikan faidah yang sempurna itu disebut dengan jumlah mufidah dan juga disebut dengan kalam. Jadi susunan tarkib yang memberikan faedah yang sempurna, yang bisa memahamkan. Itu disebut dengan apa? Disebut dengan jumlah mufidah atau kalam. Yang kedua, al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimataini wa qad tatarakkabu min aktsara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Jumlah mufidah itu terkadang tersusun dari dua kata dan terkadang tersusun dari lebih dari dua kata. Dan setiap kata dari jumlah mufidah dihitung sebagai bagian dari jumlah mufidah tersebut. Maksudnya, jadi jumlah mufidah atau kalam itu minimal terdiri dari dua kata. Jadi tidak ada ceritanya jumlah mufidah terdiri hanya dari satu kata. Karena apa? Karena minimal dua kata. Jadi terkadang tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, untuk kasus seperti fi'il amar, kum, ijlis, idhabna. Meskipun kum hanya satu kata, tapi dia sudah disebut jumlah mufidah. Kenapa? Karena ketika kita bilang kum, maka yang mendengarkan omongan kita sudah paham. Maksudnya kita memerintah, kita menyuruh untuk berdiri. Jadi kum itu aslinya ada tambahannya, kum anta. Cuman anta tidak ditulis. Kumi anti, idhab anta, idhabi anti. Sehingga fi'il amar sudah dianggap jumlah mufidah meskipun hanya ditulis satu kata. Bab selanjutnya adalah ajza'ul jumlah, yakni bagian-bagian dari jumlah. Ada satu kaidah, al kalimatu salah satu anwa'in. Jadi kata ada tiga macam, hiya ismun wa fi'lun wa harfun, yaitu isim, fi'il dan huruf. Fal ismu kullu lafdin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyu syai'in akhar. Jadi isim adalah setiap lafadz yang digunakan untuk menamai nama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati ataupun yang lain. Jadi isim pokoknya nama ya, entah itu nama manusia seperti Ahmad, Muhammad, Mahmud, nama hewan al-fil, al-kit, kemudian ataupun tumbuh-tumbuhan ar-rus, as-syajar, al-usbu, ataupun benda mati seperti al-maktab, al-kursi, au ayu syai'in akhar, atau sesuatu yang lain. Ini seperti isim masdar ya, seperti al-qiraah, al-kitabah. Itu disebut ayu syai'in akhar. Wal fi'lu kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khosin. Sedangkan fi'il adalah setiap lafadz yang menunjukkan hasil pekerjaan pada waktu tertentu. Jadi ada waktu sekarang, ada waktu lampau, ada waktu yang akan datang. Intinya fi'il adalah kata kerja ya, yang menunjukkan hasil pekerjaan. Wal harfu, sedangkan huruf kullu lafdin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a wairihi. Setiap lafadz yang tidak jelas maknanya secara sempurna kecuali dia bersambung dengan yang lain.
Jadi huruf di sini harus gandeng, harus nyambung dengan kalimat yang lain agar dia bisa difahami. Selanjutnya bab fi'il madi. Ini taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi. Pembagian fi'il menurut zamannya, menurut waktunya. Al-fi'lul madi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Fi'il madi adalah setiap fi'il yang menunjukkan hasil pekerjaan pada masa yang telah lalu. Jadi fi'il madi ini punya arti sudah atau telah. Akal tu berarti saya sudah makan. Hadar tu saya sudah datang, dan seterusnya. Lanjut, al-fi'lul mudhari'u huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Fi'il mudhari' adalah setiap fi'il yang menunjukkan hasil pekerjaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kalau madi itu masa lalu, sudah atau telah. Kalau fi'il mudhari' itu sekarang atau yang akan datang. Jadi dia punya arti sedang atau akan. Ata'allamu berarti saya sedang belajar atau saya akan belajar. Wala budda ayyakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhara'ati wa yal hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Dan fi'il mudhari' harus didahului dengan salah satu dari huruf mudhara'ah. Nah, huruf mudhara'ah ini ada 4, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta, atau biasa disingkat menjadi anita. Ingat-ingat, anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Lanjut fi'il amar. Fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbali. Fi'il amar adalah setiap fi'il yang digunakan untuk meminta hasil pekerjaan pada masa yang akan datang. Jadi fi'lul amri, fi'il amar. Jadi kata kerja perintah, dia memerintah mukhatab, memerintah orang yang diajak bicara untuk mendatangkan suatu pekerjaan pada masa yang akan datang. Contoh, Iqra, bacalah, maka saya meminta hasil pekerjaan yaitu membaca dari siapa? Dari orang yang saya ajak omong, dari mukhatab. Kapan? Ya pada masa yang akan datang. Saya memerintah, kemudian dia mengerjakan. Bab selanjutnya adalah fa'il. Fa'il atau pelaku, ya, subjek kalau dalam bahasa Indonesia. Al-fa'ilu huwa ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'alal ladzi fa'alal fi'la. Fa'il adalah isim marfu' atau isim yang dirofakkan. Taqaddamahu fi'lun yang didahului oleh fi'il, wa dalla 'alal ladzi fa'alal fi'la dan menunjukkan yang mengerjakan pekerjaan. Fa'il itu mempunyai 3 syarat. Yang pertama, dia harus isim rofa, isim marfu'. Yang kedua, harus didahului oleh fi'il dan harus menunjukkan yang mengerjakan pekerjaan, entah itu manusia, entah itu hewan, ataupun yang lainnya. Contoh, Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Jadi siapa yang datang? Yang datang adalah Muhammad. Maka Muhammad di sini menjadi fa'il karena dia isim rofa, didahului fi'il dan juga menunjukkan orang yang mengerjakan pekerjaan. Jadi sebagai pelaku. Contoh kedua, Muhammadun ja'a, Muhammad datang. Apakah Muhammad di sini menjadi fa'il? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat, yakni dia tidak didahului fi'il, tapi dia malah mendahului fi'il. Maka Muhammad di sini bukan fa'il, tetapi menjadi mubtada. Contoh yang ketiga, Quri al-Qur'anu. Al-Qur'an itu dibaca. Apakah Al-Qur'an di sini menjadi fa'il? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat, yakni dia tidak menjadi pelaku.
tapi malah menjadi objek. Al-Quran itu dibaca. Siapa yang baca kita tidak tahu. Maka Al-Quran bukan fa'il tetapi menjadi naibul fa'il. Jadi diingat-ingat harus memenuhi 3 syarat, yakni isim marfu, isim rofa, didahului fi'il, dan menunjukkan yang mengerjakan pekerjaan atau sebagai pelaku. Berikutnya adalah maf'ul bih. Al-maf'ulu bihi huwa ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Maf'ul bih adalah isim mansub, isim yang dinasabkan, yang dikenai pekerjaannya fa'il. Contoh, yata'allamul waladud darsa. Anak itu belajar pelajaran. Maka ad-darsa di sini menjadi maf'ul bih. Kenapa? Karena dia isim mansub dan juga menjadi apa? Menjadi objek. Anak itu belajar. Belajar apa? Belajar pelajaran. Kemudian ada al-muwazanah, ada perbandingan. Al-muwazanatu bainal fa'ili wal maf'uli bihi. Perbandingan antara fa'il dan maf'ul bih. Karena di sini perbandingan, maka ada yang sama, ada juga yang berbeda. Ada 5. Yang pertama, anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi ismun. Jadi setiap fa'il dan setiap maf'ul bih itu pasti isim. Yang kedua, annal fa'ila huwallazi shadara anhul fi'lu. Fa'il adalah orang yang mengerjakan pekerjaan atau sebagai pelaku. Annal maf'ula bihi huwallazi waqa'a alaihi fi'lu. Sedangkan maf'ul bih menjadi objek yang dikenai. Annal fa'ila akhiruhu marfu'un. Kalau fa'il itu akhirnya marfu', rofa, biasanya dhammah. Kalau maf'ul bih akhiruhu mansubun. Maf'ul bih akhirnya nasab, biasanya fathah. Jadi fa'il dan maf'ul bih punya kesamaan, yaitu apa? Dia sama-sama isim, tetapi juga punya perbedaan. Kalau fa'il pelaku, subjek, kalau maf'ul bih objek. Kalau fa'il marfu', kalau maf'ul bih mansub. Berikutnya adalah al-mubtada' wal khobar. Al-mubtada'u huwa ismun marfu'un fi awalil jumlati. Mubtada' adalah isim marfu' yang ada di awal jumlah. Di mubtada, namanya juga mubtada, itu dia di awal. Adalah isim marfu' di awal jumlah. Contoh, al-ilmu nurun. Jadi al-ilmu karena dia di awal, dia menjadi mubtada. Gandengannya adalah khobar. Al-khobaru huwa ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Khobar adalah isim marfu' yang bersama mubtada membuat jumlah mufidah. Jadi mubtada dan khobar ini sudah sepaket, sudah gandengan. Kalau ada mubtada mesti ada khobar, kalau ada khobar mesti ada mubtada. Al-ilmu nurun, al-ilmu mubtada, nurun itu khobar. Berikutnya adalah jumlah fi'liyah. Jadi jumlah itu ada 2, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatan. Setiap jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il maka dinamakan jumlah fi'liyah. Kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyatan. Setiap jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar dinamakan jumlah ismiyah. Jadi diingat-ingat, kalau fi'liyah dari fi'il dan fa'il, kalau ismiyah dari mubtada dan khabar. Pertanyaannya, apakah ada jumlah harfiah? Maka jawabannya tidak ada. Berikutnya adalah nasbul fi'il mudhari'i. Nasabnya fi'il mudhari'. Sabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati wahiyya an lan idzan kai. Fi'il mudhari' dinasabkan kapan? Ketika didahului oleh salah satu amil nasab.
yang ada 4, yaitu an, lan, idzan, kai. Contoh, uridu an adhaba. Aslinya adhabu, ada an menjadi adhaba. Kemudian lan agdiba, aslinya agdibu menjadi lan agdiba, saya tidak akan berbohong. Kemudian idzan itu jadi. Kemudian kai itu untuk atau agar, supaya. Jadi an, lan, idzan, kai. Kemudian jazmnya fi'il mudhari', jazmul fi'lil mudhari'i. Kaidahnya adalah ada 3 kaidah. Yujzamul fi'lul mudhari'u idza sabaqahu harfun jazimun kal hurufil atiyati wa hiya lam walan nahiyatu wa in. Fi'il mudhari' dijazmkan kapan? Ketika didahului oleh salah satu huruf jazm, yaitu lam, lan nahiyah, dan in. Jadi kalau tadi nasab ada 4, an, lan, idzan, kai. Kalau jazm ada berapa? Ada 3, yaitu lam, lan nahiyah, dan in. Contoh dalam kalimat atakallam, artinya saya tidak atau saya belum berbicara. Kemudian lan nahi, jadi la yang melarang. La takdob, jangan marah. La tanas, jangan ngantuk. La taksal, jangan malas. Terakhir in takro tafham, jika kamu mau membaca kamu pasti akan faham. In tazra tahsud, kalau kamu mau menanam kamu akan memanen. Kaidah berikutnya, lam walan nahiyatu tadzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Lam dan lan nahiyah kedua-duanya menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Wal harful awal yanfi husulal fi'li fil madi, dan huruf yang pertama maksudnya adalah lam, fungsinya adalah meniadakan hasil pekerjaan pada masa yang lalu. Jadi dia punya arti tidak atau belum. Wasani, sedangkan huruf yang kedua maksudnya lan nahiyah, fungsinya adalah yanha an amalil fi'li, dia mencegah atau melarang dari terjadinya suatu pekerjaan. Kemudian untuk in tajzimu fi'laini, in bisa menjazmkan 2 fi'il mudhari'. Wa tufidu anna husulal fi'lil awwali syartun fi husulil fi'lis sani, dan berfaedah bahwasanya hasil pekerjaan yang pertama menjadi syarat terjadinya pekerjaan yang kedua. Tadi in tazra tahsud, kalau kamu menanam kamu akan panen. Jadi menanam merupakan syarat terjadinya panen. Kalau tidak menanam tidak akan panen. Kalau ingin panen harus menanam. Selanjutnya raf'ul fi'lil mudhari'i, rafa'nya fi'il mudhari'. Yurfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Fi'il mudhari' dirafa'kan kapan? Ketika tidak didahului oleh amil nasab ataupun amil jazm. Jadi dia masih ori, masih asli, masih original. Tidak ada tambahan amil atau huruf-huruf yang lain. Berikutnya kana wa akhawatuha, kana dan saudara-saudaranya. Tadkhulu kana alal mubtada'i wal khabari fatarfa'ul awwala wa yusamma ismaha wa tansibus saniya wa yusamma khabaroha. Kana bertemu dengan mubtada dan khabar, maka kana merofakkan yang pertama maksudnya mubtada dan menjadi ismu kana, dan menasabkan yang kedua maksudnya khabar dan menjadi khabarnya kana. Contoh, al ilmu nurun, kanal ilmu nuron, maka al ilmu menjadi ismu kana dan nuron menjadi khabaru kana. Jadi amalu kana itu apa? Yakni merofakkan mubtada dan menasabkan khabar.
Mislu kana fima taqaddama sara wa laisa wa asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bada wa tusamma hadhil af'alu akhawati kana. Jadi seperti halnya kana, ada juga fi'il yang lain yaitu sara, laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla dan bata. Dan ini dinamakan apa? Dinamakan saudara-saudaranya kana. Likulli fi'lin min hadhil af'ali mudhari'un wa amrun ya'malani amalal madi. Setiap fi'il dari fi'il-fi'il tersebut, dari kana tadi sampai terakhir sampai bata, semuanya memiliki fi'il mudhari' dan juga fi'il amar yang fungsinya sama dengan fi'il madi, illa laisa, kecuali laisa. Fala ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Jadi laisa tidak mempunyai mudhari' dan juga tidak mempunyai amar. Contoh kana yakunu kun. Kemudian soro yasiru sir. Laisa, dia sendirian ya, tidak ada mudhari', tidak ada amar. Asbaha yusbihu asbih. Amsa yumsi amsi. Adha yudhi adhi. Dhalla yadhillu dhilla. Bata yabitu bit. Bab berikutnya inna wa akhawatuha. Kalau tadi kana, sekarang inna. Inna dan saudara-saudaranya. Inna wa anna wa ka'anna walakinna walaita wala'alla tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita dan la'alla jika bertemu dengan mubtada dan khabar maka dia menasabkan mubtada dan disebut ismu inna dan merofakkan khabar dan disebut khabarnya inna. Jadi ini kebalikannya dari kana. Contoh al-ilmu nurun, kanal ilmu nuran, innal ilma nurun. Jadi dibalik. Jadi amalu inna itu menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Saudaranya inna adalah anna, ka'anna, lakinna, laita dan la'alla. Bab selanjutnya adalah jarrul ismi, jarnya isim. Yujarrul ismu idza sabaqahu harfun min hurufil jarril atiyati wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba'u wal lamu. Di isim itu dijarkan kapan? Ketika didahului oleh salah satu dari huruf jar berikut ini, yaitu min, ila, an, ala, fi, al ba dan al lam atau bi dan li. Jadi ini hanya disebut 7 ya, mestinya ada 17. Tapi karena ini masih juz 1 sehingga hanya disebut 7 yang paling sering muncul. Contoh min dan ila ya, adhabu minal baiti ilal madrasati. Jadi al baitu minal baiti, al madrasatu ilal madrasati. Bab yang terakhir adalah na'at dan man'ut atau disebut juga dengan sifat dan mausuf. Anak tu lafdun yadullu ala sifatin fismin qablahu. Na'at adalah lafat yang menunjukkan kata sifat pada isim sebelumnya. Wa yusammal ismul mausufu man'utan. Dan isim yang disifati disebut dengan man'ut. Jadi ini sudah sepaket ya. Kalau ada na'at pasti ada man'ut. Ada man'ut pasti ada na'at. Anak tu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Jadi na'at ini mengikuti man'ut dalam hal rafa'nya, nasabnya dan jarnya. Contoh hadza kitabun mufidun. Qara'tu kitaban mufidan. Nazartu fi kitabin mufidin. Jadi kalau man'utnya rafa, na'at ikut rafa. Man'utnya nasab, na'at ikut nasab. Man'utnya jar, maka na'at juga ikut jar.
Jadi itu tadi sudah kita bahas seluruh kaidah, seluruh qawaid dalam kitab Nahwu Wadih lil Madrasah Ibtidaiyah juz 1. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab. Syukran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.